Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan membahas gagasan utama. Kalian pasti suka membaca. Dalam membaca, tentunya kalian tidak hanya sekedar membaca. Kalian juga harus memahami isi dari apa yang kalian baca. Ketika kalian paham apa yang kalian baca, kalian pasti bisa menentukan gagasan utamanya. Gagasan utama disebut juga ide pokok. Gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Lalu, bagaimana menentukan ide pokok? Gagasan utama atau ide pokok bisa terletak di awal, akhir, atau berada di awal dan akhir. 1. Pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Kalimat utama biasanya akan diikuti atau didahului oleh kalimat khusus. Untuk mengenali sebuah kalimat khusus, kamu dapat memperhatikan salah satu cirinya, yaitu sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti, atau rincian khusus, sehingga jika kamu melihat adanya sebuah kalimat dengan ciri tersebut, maka itu adalah kalimat khusus. 2. Membaca dengan saksama. Mungkin ini adalah cara yang paling sederhana. Kamu hanya perlu waktu dan sedikit konsentrasi untuk melakukannya. Dengan cara ini, maka kamu sudah dapat menentukan mana yang dapat disebut ide pokok atau yang termasuk kalimat penjelas. 3. Menyimpulkan sebuah paragraf. Ide pokok dapat menentukan sebuah simpulan dari paragraf. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok. Coba perhatikan contoh berikut. Hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Air yang meluap ini menyebabkan tergenangnya jalan-jalan di kampung, sehingga mempersempit ruang gerak dari warga. Bahkan, jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas di Jakarta. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 24 jam ke depan, apabila tidak ada penanganan yang efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Kalimat utama yaitu banjir yang menghambat aktivitas. Kalimat kedua hingga kalimat keempat adalah kalimat khusus yang akan mendukung ide pokok pada kalimat utama. Kita juga dapat menarik sebuah kesimpulan dari contoh paragraf tadi, bahwa banjir yang terjadi menyebabkan terhambatnya aktivitas warga. Simpulan ini cocok dengan kalimat pertama dari paragraf tadi, sehingga kalimat pertama merupakan ide pokok dari paragraf ini. Jadi, gagasan utama atau ide pokoknya adalah banjir yang menghambat aktivitas. Sekarang coba teman-teman baca dan perhatikan ya. Lalu teman-teman tulis apa gagasan utama dari bacaan berikut. Kalimatnya tidak perlu ditulis. Teman-teman cukup tuliskan hasil gagasan utamanya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.